Pernahkah kalian merasa mati sebelum ajal menjemput? Malam itu, di bawah guyuran hujan yang seolah ingin menenggelamkan tubuh lumpuhku, aku tersungkur di atas aspal dingin. Kursi rodaku dilempar seperti sampah, tepat di depan pagar rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Di balik pintu jati itu, suamiku, pria yang berjanji akan menjagaku sampai maut memisahkan, sedang bersulang anggur dengan sahabat baikku. Mereka tidak hanya merampas kakiku, tapi mereka merampas hidupku. Namun, ada satu hal yang mereka lupa. Iblis yang sedang merayakan kemenangan itu tidak tahu bahwa aku masih punya mata yang merekam segalanya. Namaku Arini. 3 tahun lalu, aku adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Aku memiliki perusahaan tekstil yang sukses dan suami tampan bernama Randy. Randy adalah sosok malaikat di mata semua orang. Dia sabar, lembut, dan dia sangat mencintaiku. Atau begitulah akting yang dia mainkan. Kecelakaan itu mengubah segalanya. Sebuah truk menghantam mobilku, membuat saraf tulang belakangku hancur. Aku lumpuh dari pinggang hingga ke bawah. Di saat itulah Maya, sahabat masa kecilku, datang. Ia menangis terseduh-seduh di samping tempat tidurku, berjanji akan membantuku dan Randy mengurus rumah. Masyarakat memuji mereka. Betapa beruntungnya hari ini punya suami dan sahabat sehebat itu, kata tetangga. Tapi di balik pintu kamar yang tertutup, topeng itu perlahan retak. Awalnya hanya hal kecil. Randy mulai jarang masuk ke kamarku dengan alasan lelah bekerja. Maya mulai memakai baju-bajuku dengan alasan sayang jika tidak dipakai. Aku hanya bisa diam, terduduk di kursi roda, memandangi mereka dari kejauhan. Suatu sore, aku mendengar bisikan di dapur. Kapan kamu akan menyuruhnya tanda tangan? Aku sudah muak berpura-pura jadi perawatnya, Mas. Sabar sayang. Obat dosis tinggi itu sudah mulai bekerja. Dia pikir dia sering lupa karena trauma kecelakaan. Padahal saraf otaknya perlahan mati. Begitu dia tanda tangan surat penyerahan aset, kita akan membuangnya ke panti jompo terjauh. Lidahku terasa pahit. Jantungku berdegup kencang hingga sesak menyiksa dadaku. Mereka meracuniku. Malaikat yang kupuja ternyata adalah monster yang sedang membedah hidupku hidup-hidup.
Malam penentuan itu tiba. Randy menyodorkan tumpukan kertas. "Ini hanya dokumen asuransi kesehatanmu, sayang," katanya dengan senyum palsu yang memuakkan. Aku menolak. Dan saat itulah topeng itu hancur berkeping-keping. Randy menjambak rambutku, menyeretku dari tempat tidur hingga aku terjatuh ke lantai. Tubuh lumpuhku tidak bisa melawan. Maya berdiri di sana memoles lipstik merah di bibirnya sambil tertawa. "Tanda tangan atau kau akan membusuk di jalan malam ini juga." Aku tetap bungkam. Dengan kasar, mereka mengambil jempolku, mencelupkannya ke tinta, dan menekannya ke kertas itu. Setelah itu, mereka menyeretku keluar rumah. Di bawah hujan badai, mereka melempar kursi rodaku ke jalanan. "Selamat menikmati kehancuranmu hari ini. Rumah ini, suamimu, dan hartamu sekarang milikku." Aku menangis di aspal. Tapi di balik tangisan itu, aku merogoh kalung perak yang melingkar di leherku. Kalung ini bukan sekedar perhiasan. Ini adalah kamera mikro canggih dengan transmisi satelit yang langsung terhubung ke server kantorku. Setiap kata, setiap pukulan, dan setiap pengakuan mereka malam ini sudah tersimpan abadi di awan digital. Tiba-tiba, sebuah payung hitam menaungi tubuhku. Seorang pria berjas hitam berlutut di depanku. Dia adalah Pak Baskoro, pengacara pribadiku yang selama ini pura-pura ku pecat atas perintah Randy. Tapi sebenarnya dia sedang bekerja di bawah bayang-bayang untuk menyelidiki aliran dana perusahaan. Semua bukti sudah lengkap, Bu Arini. Waktunya kita mengambil kembali apa yang menjadi hak ibu. Dua hari kemudian, Randy dan Maya mengadakan pesta besar di rumahku. Mereka merayakan pengangkatan Randy sebagai pemilik tunggal perusahaan tekstil. Ratusan kolega bisnis hadir. Saat Randy berdiri di podium untuk berpidato, lampu tiba-tiba padam. Layar besar di belakangnya menyala. Bukan slide presentasi yang muncul, melainkan rekaman video malam itu. Video saat Randy menyeretku dari tempat tidur. Video saat mereka mengaku meracuniku. Dan video saat Maya tertawa di atas penderitaanku. Ruangan menjadi hening seketika. Aku masuk ke ruangan itu bukan dengan kursi roda manual yang mereka buang, tapi dengan kursi roda elektrik yang megah. Aku memakai gaun hitam, terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Pesta yang meriah, Randy. Tapi sayangnya penjara tidak menyediakan anggur semahal ini. Wajah Randy pucat pasi. Maya mencoba lari, tapi Pak Baskoro dan polisi sudah memblokade pintu. Mereka tidak bisa membantah. Bukti digital tidak bisa berbohong. Randy dan Maya divonis 15 tahun penjara atas percobaan pembunuhan dan pencucian uang. Harta mereka disita dan namaku kembali bersih.
Aku menjual rumah penuh dengan kenangan pahit itu dan membangun panti rehabilitasi bagi orang-orang dengan disabilitas. Kini, aku duduk di tepi pantai, memandangi matahari terbenam. Kakiku mungkin tidak bisa berjalan, tapi jiwaku sudah berlari lebih jauh dari mereka. Ingatlah satu hal, kawan. Dunia ini adalah gema. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Jangan pernah meremehkan orang yang diam. Karena di balik diamnya, mereka sedang menyusun skenario Tuhan untuk membalasmu. Terima kasih telah menyimak narasi nonton. Saya Arini dan ini adalah akhir dari sebuah pengkhianatan dan awal dari kebenaran.